Video ini dibuat untuk rekan-rekan yang mau belajar menjadi pendengar yang lebih baik. Untuk rekan-rekan yang menyesal ketika orang di depannya berkata, "Kok kamu nggak ngertiin aku?" Untuk rekan-rekan dan mungkin orang tua yang ingin belajar memahami anaknya lebih baik. Kalau kamu bukan orang-orang itu, boleh skip video ini. Tapi kalau kamu mau belajar, mari kita lanjutkan. Cek bumper dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Saya tuh sering banget dengar cerita dari para orang tua. Kalau mereka udah mencoba mendengarkan anaknya, ngasih saran anaknya, mencoba menyelesaikan masalah anaknya, tapi anaknya malah bilang, "Kok papa mama nggak ngertiin aku?" Sering banget kayak gitu. Dan gak jarang juga ketika saya nulis konten tentang bagaimana perasaan anak ketika orang tua memberikan kritikan atau saran, lantas para orang tua juga bertanya di kolom komentar, terus apa yang harus kami lakukan, dok? Nah, video ini ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi lebih dari sekedar pertanyaan orang tua, ini juga pertanyaan umum sebenarnya kan. Ini bisa terjadi pada konteks pasangan, pada konteks pertemanan. Pada banyak konteks kita butuh juga keterampilan untuk mendengar dan merespon orang yang sedang bercerita, yang mungkin kita nggak tahu caranya. Pada banyak kasus ketika ada orang bercerita, kita merasakan rasa tidak nyaman dari cerita tersebut. Entah itu kesedihannya, entah itu kegelisahannya, entah itu frustasinya. Yang kadang itu juga membangkitkan sensasi nggak nyaman di tubuh kita. Sensasi perasaan kita yang juga terganggu. Kita ingin cepat membantunya. Dan beberapa orang cepat-cepat sekali membantu dengan memberikan saran. Yang mana itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Memberikan saran itu nggak sepenuhnya salah. Kalau orang di depannya berharap diberikan saran. Seringkali yang terjadi adalah kita sebenarnya nggak tahu orang di depan kita tuh intensinya apa. Benar meminta saran atau sebenarnya enggak. Tapi sebelum kita bicara ke dalam hal teknis, bagaimana sih cara mendengarkan lebih baik? Kita mau kenalan sama dua konsep ini dulu. Ada dua model berpikir yang nggak banyak orang tahu. Ada model berpikir doing, ada model berpikir being. Atau kalau kita mau melihatnya dengan lebih mudah, mungkin ada model berpikir penyelesaian masalah, ada model berpikir hadir bersama masalah. Sebentar, kenapa harus ada hadir bersama masalah? Sabar, kita mau belajar satu-satu dulu. Nah, apa itu model berpikir menyelesaikan masalah? Model berpikir menyelesaikan masalah punya asumsi. Saat ini ada realita yang nggak sama dengan harapan. Saya berharapnya segini, realitasnya segini. Nah, tugas model berpikir penyelesaian masalah adalah membuat entah gimana caranya realita ini sedekat mungkin sama harapan, kalau perlu nempel sama harapan. Tampaknya baiknya, misalnya kita bicara soal project di pekerjaan. Harapannya adalah profit 5%. Saat ini realitanya adalah minus 1%. Gimana nih caranya nih? Gimana caranya meningkatkan penjualan biar bisa profit 5%? Macam-macam ya, tingkatkan marketing, atau lebih kreatif lagi, atau turunkan pengeluaran, macam-macam. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mendekatkan realita pada harapan. Dan untuk melakukan ini, mendekatkan realita pada harapan, ada beberapa syarat. Syarat pertama, kita harus percaya pada asumsi-asumsi yang ada di kepala kita sendiri. Minimal, kita punya nilai kepercayaan pada asumsi di kepala kita sendiri. Karena kalau kita sibuk meragukan asumsi kita, nggak ketemu-ketemu tuh nanti. Solusinya nggak dapet-dapet. Di model berpikir doing. Model berpikir ini juga menjadikan data di masa lalu sebagai acuan dan harapan di masa depan sebagai tujuan. Yang mana sebenarnya nggak ada masalah dengan itu kalau kita bicara soal tadi ya, keuntungan dan kerugian. Tapi bagaimana jika model penyelesaian masalah ini dihadapkan pada seseorang yang sedang bersedih akibat kehilangan? Misalnya anak Anda baru kehilangan kucingnya. Realitanya dia sedih. Atau teman Anda baru kehilangan pasangannya. Realitanya dia sedih. Harapannya kita berharap dia kembali ceria. Gitu nggak sih? Nah, model berpikir doing berusaha sebisa mungkin mendekatkan realita pada harapan ini. Yang mana di sini seringkali letak masalahnya. Letak masalahnya kita seringkali ngasih saran yang cepat nih. Seakan ini cuma untuk menaikkan penjualan kayak tadi. Kamu harusnya bersyukur, cuma gitu doang. Kok gitu aja sedih? Masih banyak perempuan lain. Dan lain sebagainya. Seakan ketika kita menemukan solusi dari masalah ini, maka realita akan tiba-tiba mendekat pada harapan. Kan gitu ya? Di situ masalah asumsi pertamanya. Masalah pada asumsi kedua, kita menggunakan proses berpikir kita sebagai acuan. Masa lalu sebagai acuan, masa depan sebagai tujuan. Yang kita abaikan adalah dia yang ada di depan. Saat ini sedang sedih dan gak nyaman. Di situ letak masalah kedua. Akan ada konteks di mana orang di depan kita nanya,
apa yang harus dilakukan. Itu ada konteksnya. Tapi kalau kita nggak tahu konteksnya, hal pertama yang mungkin perlu kita pastikan adalah tujuan dari dia bercerita. Mungkin sesederhana seperti ini. Kamu pengen cerita itu untuk dikasih saran, masukan, atau kamu ingin hal lain. Untuk kami bantu perasaannya, untuk dipeluk, untuk didengarkan, terserah. Ketika kita tahu tujuannya, maka kita bisa memberikan juga problem solving mode kalau emang dia butuhkan. Kalau nggak butuh, ya jangan. Itu mode pertama, mode penyelesaian masalah. Kita mau kenalan sama mode kedua, mode hadir bersama masalah, atau being. Being adalah mode sekedar hadir bersama masalah, tidak berusaha menyelesaikan. Sebentar, apa untungnya nggak berusaha menyelesaikan masalah? Nah, kita mau kenalan di sini. Apa untungnya berhenti berusaha menyelesaikan masalah? Mari membayangkan kalau masalahnya adalah masalah seperti tadi. Saya sedih karena kucing saya meninggal. Maka ketika ada problem solving mode, di sini macam-macam nih pertanyaannya. Kok gitu aja sedih, masih banyak kucing lain? Atau problem solving mode bisa berbunyi seperti ini. Kenapa dulu gak kamu bawa ke dokter hewan? Kok gak bawa ke pengobatan yang ini? Kok gak coba obat yang ini? Dan lain sebagainya. Itu problem solving mode. Kita berusaha menyelesaikan masalah. Coba perhatikan rata-rata orang yang ditanya kayak gitu tiba-tiba jadi tercerahkan, senang. Oh iya ya, harusnya aku pergi ke dokter hewan ya sebelum kucingnya meninggal ya. Gitu? Atau dia makin sedih? Rata-rata orang yang diberi saran, apakah Oh iya, kenapa aku tidak terpikir tentang ada kucing lain? Mari kita beli saja. begitu? Atau justru dia makin berduka seakan kamu nggak ngerti perasaannya? Seringkali justru orangnya makin berduka karena kita kayaknya nggak ngerti perasaannya. Yang bermasalah dari mode penyelesaian masalah adalah emosi. Nggak gitu cara kerjanya. Emosi cara kerjanya nggak kita menemukan jalan keluar, lalu emosinya selesai. Nggak gitu. Kadang beberapa jenis emosi bisa selesai ketika kita menemukan jalan keluar. Tapi banyak konteks, enggak. Apalagi yang konteksnya kayak tadi ya. Atau jika konteksnya adalah kesedihan, dan ini sering banget saya kasih contoh, bahkan di video-video sebelumnya. Cek video yang ini deh. Ketika seseorang ngerasa sedih, itu kan realita. Harapannya, saya pengen ngerasa senang, kita perlu jembatan di tengah-tengah ini. Lalu pikiran, menerjemahkan macam-macam. Kenapa saya sedih? Karena saya pernah gagal mencoba menyelesaikan masalah kan ya, nyari akar masalah. Kenapa saya pernah gagal? Karena saya kurang berusaha. Kenapa saya kurang berusaha? Karena saya memang bodoh. Loh, bentar-bentar. Tadi kan awalnya ngerasa sedih. Kok jadi ngerasa gagal? Kok jadi ngerasa kurang berusaha? Dan bodoh, bentar-bentar. Kok jadi tambah masalahnya? Kadang usaha menyelesaikan masalah ketika itu komponennya adalah perasaan, malah memperumit situasi. Nah, salah satu cara adalah hadir bersama keadaan penderitaan. Nama kerennya 10 and befriend. Hadir dan menemani. Itu salah satu mode lain selain kita sibuk menyelesaikan masalah. Karena asumsinya adalah perasaan yang ditolak akan menguat. Ketika kita menemui perasaan dengan lembut, sangat mungkin justru intensitasnya melembut. Atau minimal, kalau intensitasnya nggak melembut, ada kelembutan dari orang lain yang hadir mau menemani. Apa yang dilakukan saat itu? Masa kita nggak bantuin apa-apa, cuma dengerin? Dengerin nggak cuma. Coba perhatiin kalau kamu diem dengerin, kamu tahan nggak? Bisa nggak? Kalau nggak, itu nggak cuma. Itu adalah tindakan yang sangat sulit karena kita perlu hadir bersama penderitaannya. Tapi itu juga yang perlu kita waspadai. Kalau nggak sanggup, kita boleh pasang boundaries dulu. Bentar deh, kayaknya aku lagi butuh waktu buat tarik nafas juga. Boleh aku keluar sebentar untuk hirup udara? Itu juga sebenarnya nggak salah. Kadang kita butuh break untuk diri kita sendiri. Mendingan kesadaran seperti itu, saya sadar, lalu saya keluar bentar, baru balik lagi, ketimbang saya nggak sadar seakan itu salahnya, lalu saya solve problemnya cepat-cepat, mengecilkan masalahnya, lalu malah hubungannya jadi berantakan. Akan lebih baik kita menyadari bahwa mendengarkan itu sulit dan mengambil waktu untuk meregulasi perasaan kita ketika mendengarkan memang sulit. Apa yang perlu dilakukan dalam 10 and befriend? Hadir dengan lembut dan ramah. Kalau bingung hadir dengan lembut dan ramah gini, saya biasanya punya formula nih yang bisa kita pakai. Yang pertama, tentu kita bisa dengarkan. Apapun ceritanya, dengarkan dan kita boleh merefleksikan ulang perasaannya. Katakanlah seseorang mengatakan, saya sedih dok. Maka kita bisa refleksikan ulang. Anda merasa sedih ya? Itu merefleksikan ulang. Dan kita boleh melakukannya beberapa kali. Setelah refleksikan ulang, kita boleh bertanya apa yang dibutuhkan. Ini pertanyaan yang template saya tanyakan pada orang yang baru pertama kali datang ke ruang psikiater. Apa yang kamu harapkan dari saya hari ini? Itu pertanyaan template yang sewajarnya itu ditanyakan oleh orang-orang juga ketika ada orang curhat. Apa yang kamu harapkan dari saya hari ini sebenarnya? Kalau diharapkan dukungan, dukungan seperti apa yang kamu harapkan dari saya hari ini? Kalau yang diharap didengar, hanya didengar saja atau ada yang lain, kita memastikan apa kebutuhannya saat itu. Dan jika itu sudah terjadi dan kira-kira kok sebenarnya dia ada masalah betulan yang memang harus diselesaikan,
Maka kalau dia nggak mau dikasih saran, kita boleh juga nanya apa pandangan dia terhadap masalah tersebut. Saya lihat ada masalah ini, bagaimana pandanganmu di sana? Apakah terfikir sesuatu untuk menyelesaikan masalah di sana? Apakah ada hambatan di sana? Jika itu anak kita yang sedang kita tanya seperti ini, sebenarnya ini adalah hal baik. Kita sedang melatihkan dia, menyelesaikan masalahnya sendiri, nggak dicekokin terus. Karena kalau kita yang sibuk ngasih jalan keluar, kita nggak sedang melatih anak untuk berpikir tentang jalan keluarnya. Dan itu justru bahaya buat masa depannya. Nggak apa-apa buat gagal ketika mencoba usaha jalan keluar sendiri. Itu lebih baik daripada selalu dicekokin dan akhirnya nggak bisa bikin jalan keluar. Masalah besar Bapak Ibu. Anak yang nggak pernah dilatih menemukan jalan keluarnya sendiri akan sulit menemukan jalan keluar ketika ditemukan masalah betulan. Dan kita nggak hidup selamanya. Jadi, mari sama-sama pelan-pelan ngelatih anak untuk bisa mikir sendiri ya. 10 and be friend bisa hadir bersama penderitaan, nggak perlu sibuk. Dan ketika kita nggak sibuk, mari bayangkan, sedih kan ada waktunya. Waktunya dia menurun. Tapi kalau sedih malah dibombardir sama pertanyaan problem solving atau penyelesaian masalah yang bikin dia tambah sedih, tambah ngerasa bersalah, tambah nggak nyaman. Loh, makin butuh waktu kan dia turun. Pada 10 and be friend kita nggak berusaha menurunkan, tapi kita nggak manjang-manjangin. Jadi waktunya emosi turun, waktunya emosi turun. Sementara pada problem solving mode, emosi justru biasanya malah naik terus. Turunnya lebih lama. Nah, kira-kira gitu. Sekarang punya ide kan ya apa yang perlu kita lakukan dalam membantu anak atau pasangan dalam menyelesaikan masalahnya, dalam mendengarkan. Semoga rekan-rekan bisa belajar melalui video ini. Kalau ada pertanyaan atau ide tentang konten selanjutnya boleh tulis di kolom komentar. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.